Selamat datang di Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Kali ini kami akan membahas tentang laporan keuangan bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Dalam pembuatan laporan keuangan koperasi, kita menggunakan aturan dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 13 Tahun 2015 mengenai pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi. Bapak Ibu perlu dipahami bahwa kenapa untuk akuntansi koperasi ini sedikit berbeda dari akuntansi keuangan atau laporan keuangan non-koperasi, dikarenakan dalam pengelolaan koperasi kita menambahkan prinsip-prinsip koperasi. Untuk Bapak Ibu mengetahui prinsip-prinsip koperasi, dapat melihat pada video kami sebelumnya. Dalam komponen laporan keuangan koperasi ada 5 komponen. Yang pertama ada neraca, ada laporan arus kas, ada laporan hasil usaha, ada laporan perubahan ekuitas atau kita sebut dengan laporan perubahan modal, ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi dalam satu periode atau aktivitas operasi atau aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Secara harfiah kita mengartikan bahwa laporan arus kas ini mencatat semua sumber penerimaan dikurangi dengan semua sumber pengeluaran. Untuk sumber penerimaan KSP atau USP, ada beberapa item atau komponen. Ada penerimaan dari simpanan atau tabungan anggota maupun non-anggota. Misalnya penerimaan dari simpanan sukarela dan simpanan lainnya. Dan juga misalnya koperasi memperoleh pinjaman dari pihak ketiga. Dan juga koperasi menerima simpanan modal seperti simpanan pokok, simpanan wajib. Dan jika koperasi memperoleh donasi, hibah, atau bantuan dari pihak lain, itu juga masuk dalam kategori penerimaan. Yang berikut adalah kategori pendapatan atau partisipasi. Nah, untuk pendapatan dan partisipasi ini, Bapak Ibu, dari pinjaman ada jasa pinjaman baik dari anggota maupun non-anggota. Jasa pinjaman ini kita biasa menyebutnya dengan bunga pinjaman. Ada juga jika di koperasi Bapak Ibu memberlakukan provisi pinjaman, administrasi, denda, atau pendapatan lainnya. Nah, ini semua adalah sumber penerimaan dari koperasi Bapak Ibu. Jika ada sumber penerimaan lain, disesuaikan. Yang berikut adalah pengeluarannya untuk apa saja. Nah, pengeluaran ini kita mengeluarkan untuk beban atau biaya. Ada juga pengeluarannya untuk pembelian aset. Ada juga contohnya pembelian aset itu beli tanah, beli inventaris komputer, kendaraan, atau macam-macam. Dan juga aset lancar yaitu pemberian pinjaman atau pembiayaan dan juga pengeluaran lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang laporan hasil usaha atau kita singkat dengan LHU. Laporan hasil usaha ini adalah laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan
tentang penghasilan dan juga beban. Jadi kita akan menghitung berapa besar SHU kita atau SHU sisa hasil usaha dari koperasi kita. Berapa besar? Nah, untuk menghitungnya kita akan menghitung penghasilan. Penghasilan ini adalah sumber dari pendapatan dari koperasi tersebut dan juga beban yang dikeluarkan. Nah, untuk sumber penghasilan atau pendapatan bisa bersumber dari anggota itu sendiri maupun dari non-anggota. Nah, sedangkan untuk beban atau biaya yang dikeluarkan juga untuk ada beban pokok, ada beban perkoperasian, dan ada beban usaha dan juga beban lain-lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah laporan hasil usaha. Bapak Ibu, untuk lebih jelas akun per item ini, Bapak Ibu dapat melihat pada video kami sebelumnya tentang laporan hasil usaha. Yang berikut adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal ini adalah informasi mengenai perubahan historis antara kas dan setara kas, koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas koperasi. Nah, dengan kata lain, tujuan daripada perubahan modal ini kita untuk mengetahui perkembangan modal koperasi tersebut. Apakah modal koperasinya bertambah atau modal koperasinya berkurang? Nah, ini yang kita perlu ketahui, komponen atau akun-akun apa saja yang ada pada modal sendiri. Nah, untuk akun-akun dalam modal sendiri terdiri dari ada simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, baik cadangan umum maupun cadangan risiko, dan SHU tahun berjalan. Jika pada koperasi Bapak Ibu terdapat simpanan modal lainnya yang sifatnya sama seperti simpanan wajib dan pokok, yaitu tidak boleh ditarik selama keanggotaannya masih aktif, maka silakan ditambahkan dalam komponen modal. Yang berikut di komponen laporan keuangan keempat adalah neraca. Nah, Bapak Ibu, neraca ini adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan pinjam koperasi, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman, dan penyimpanan serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat tertentu, yang dimana terdiri dari komponen aset, kewajiban, dan ekuitas. Atau kita biasa sebutnya aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, ini adalah dalam komponen atau laporan keuangan komponen neraca. Nah, yang berikut Bapak Ibu, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, Bapak Ibu, catatan atas laporan keuangan ini adalah tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nah, itu adalah akun-akun yang kami jelaskan dalam laporan keuangan. Untuk perhitungan per komponen, kita akan jelaskan di next video. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat untuk koperasi Bapak Ibu. Semoga laporan tahun ini dapat menjadikan koperasi kita lebih baik lagi dan anggota semakin sejahtera. Koperasi Bangkit, anggota sejahtera. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.